Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sumsel Menyapa. Nah, tadi seperti saya katakan tadi nih bahwa memang hari ini adalah Hari Buku Sedunia, juga ada Hari Copyright juga nih. Kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kita pada siang hari ini. Ada Ibu Rosa Gitaria SIP MSI, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia IPI Kota Palembang. Bu Rosa, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, Nada. Sehat Bu ya. Selamat Hari Buku Sedunia Bu ya. Baik, terima kasih. Iya, dan juga sudah hadir juga di studio hari ini ada Ibu Evi Rofiko SE, Kasih Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan, Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Bu Evi, sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Salam kenal ya Bu Nada. Salam kenal, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan nih. Sesuai dengan tema kita hari ini, pemirsa, kita akan membahas tentang menjaga jendela dunia tetap eksis. Nah, tapi saya mau ke Bu Rosa dulu ini Bu. Ya, kita mau nanya bahwa hari ini adalah Hari Buku Sedunia. Ini temanya apa ini Bu, Hari Buku Sedunia ini Bu? Iya, jadi tema Hari Buku Sedunia pada tahun 2024 adalah Read Your Way. Artinya gimana? Artinya bacalah apa yang sesuai pilihan masing-masing, bagaimana nyamannya bacanya, terserah mau bacanya pakai buku e-book atau digital book atau buku cetak atau sambil tiduran atau di perpustakaan. Jadi read your way masing-masing. Kan beda-beda nih, kalau Nada bacanya pengennya sambil tiduran atau baca e-book di gadget. Kalau saya lebih senang buku cetak sambil duduk di meja kerja saya. Bu Evi mungkin beda lagi. Jadi sesuai pula dengan generasi muda, beda dengan yang mungkin yang lansia, pensiunan, cara mereka membaca. Yang penting tetap senang baca gitu ya Bu ya. Betul, dinikmati membaca itu, dan tentu akan ada manfaatnya membaca. Begitu ya. Lalu sejarahnya sendiri apa nih Bu, Hari Buku Sedunia ini? Jadi Hari Buku Sedunia ini hari ini tanggal 23 April. Nah, pada tahun 1995 ini ditetapkan sebagai Hari Buku Sedunia dan Hari Hak Cipta Sedunia. Nah, yang mengusulkan adalah seorang penulis, Valencia Vincent Andreas, yang menyarankan agar ada hari buku untuk menghormati para penulis. Kan yang mengarang buku kan penulis. Jadi dengan memperingati hari ini kita tahu bahwa membaca itu banyak manfaatnya, dan Hari Buku Sedunia ini untuk mempromosikan mengenai bacaan-bacaan mulai dari tahun 1995 yang lalu sampai dengan saat ini, walaupun bentuknya sudah berubah ya. Sekarang ini digital book dan lain sebagainya. Jadi itu, dan kenapa dipilih tanggal ini, tanggal 23 April 1995, 23 April itu adalah hari kematian dari penulis terkenal Miguel de Cervantes. Ya, yang menulis buku Don Quixote yang sangat terkenal. Sangat terkenal ya. Itu ya Bu ya. Wah, semakin menarik nih. Nah, kalau dari Bu Evi sendiri nih ya, dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini, Ibu Evi sendiri melihat gimana nih? Kalau kata Bu Rosa kan read your way, artinya apakah sampai saat ini minat baca masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ini masih tinggi ini Bu? Untuk zaman sekarang ya, untuk sekarang kan udah mungkin dulu belum ada digital, untuk sekarang mereka kayaknya anak muda itu masih tinggi, mereka melalui di zaman digital sekarang mereka melalui HP bisa baca melewat kayak novel-novel, mungkin mereka bacanya lewat digital, lewat HP bisa. Untuk mereka minat bacanya itu mungkin sekarang nih udah nggak menurun. Cuman beda media aja gitu media. Ya Bu ya. Mereka yang tadinya malas untuk ke perpustakaan, kita udah ada digitalnya gitu, lewat di perpustakaan namanya e-book ya. Mereka bisa baca melalui HP, walaupun mereka bisa di tempat tidur, mereka bisa di sambil ya kata Bu Ocha tadi, sambil guling, sambil ini bisa ngobrol nyantai-nyantai bisa itu. Artinya sebenarnya minat masyarakat khususnya di Sumatera Selatan ini masih banyak, cuman mungkin medianya aja beda-beda gitu ya Bu Evi ya. Benar. Selain mereka bisa tadinya di zaman digital mereka bisa sering main game, mereka sekali-sekali mungkin masih mau baca melalui
HP ini digital. Kalau Bu Rosa sendiri gimana nih melihatnya ini Bu ya? Karena kan ini iya minat baca masyarakat tuh gimana nih saat ini nih? Jadi kebetulan kita juga pustakawan, fungsional pustakawan, dan sering bersama-sama Bu Evi dan kawan-kawan ke lapangan ya, visitasi perpustakaan ke kabupaten kota dan melihat ya sebenarnya masyarakat sangat membutuhkan bahan bacaan. Kemudian mereka tuh masih seneng tuh anak-anak dengan buku-buku cetak. Kita punya pojok-pojok baca di tempat Febri itu pasar Sungai Sungai Ijo itu di Gandus ya, daerah Gandus itu sangat ramai. Pojok bacanya pojok baca digital. Selain digital itu ada TV, ada sofa, dan buku-buku cetak juga ada. Nah, anak-anak ini seneng banget loh sama buku cetak. Mereka juga walaupun zaman sudah maju, nggak selamanya mau pakai gadget. Mereka tapi seneng buku cetak. Selain itu ada di bandara, Mbak. Di bandara itu rame juga. Selain di bandara, pojok baca kita digital di LRT. Nanti kapan-kapan boleh deh syuting di sana. Boleh. Rame, iya. Masyarakat seneng banget. Dan mereka juga memang sebenarnya sudah suka membaca. Walaupun baca buku cetak, mau pakai tadi read your way, mau digital, e-book dan lain sebagainya. Nah, terkait itu boleh Mbak Nada saya tambahkan terkait minat baca. Ini ada indikatornya, namanya tingkat kegemaran membaca yang biasa disingkat TGM. Nah, pada tahun 2023 TGM Provinsi Sumatera Selatan ini nilainya 57,39 dalam kategori sedang. Nah, kategori tinggi itu di atas 60, sekian, 60, sekian ya. Ya, nah di antara 17 kabupaten kota ada 5 kabupaten kota yang TGM-nya itu tinggi tahun 2023, yaitu Pagaralam 65,18, nggak apa-apa sambil baca ya catatannya, tapi salah ya. Iya, data. Kemudian yang peringkat kedua itu Kabupaten Ogan Ilir 64,35, peringkat ketiga Pali 63,65, kemudian yang keempat Muara Enim 61,68, dan terakhir Empat Lawang 61,10. Jadi yang diukur itu frekuensi membaca dalam 1 minggu, setiap hari kamu membaca, kemudian durasi membaca sehari berapa menit, kemudian yang ketiga jumlah buku yang dibaca habis selama 3 bulan berapa buku. Nah, Mbak Nada berapa nih? Saya lumayan sih, banyak. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian ada 2 lagi termasuklah di akses internet. Frekuensi mengakses internet dalam 1 hari itu berapa, dalam 1 minggu itu berapa kali. Kalau 6 kali, lebih dari 6 kali berarti setiap hari. Biasanya kita setiap hari nih ya kalau akses internet. Dan satu lagi yang diukur adalah durasi mengakses internet, sama berapa jam sehari. Itulah yang menghasilkan nilai TGM tingkat tadi. kegemaran membaca ini tadi ya. Ya, baik. Nah, Bu Evi, ini kan sebenarnya kalau kata Bu Evi tadi juga masyarakat tuh minat bacanya nggak menurun, cuman medianya gitu ya. Apakah ini memang apakah ini memang harus buku yang dibaca? Karena kan sekarang udah beda ya Bu ya. Ada yang ngebaca internet, ada yang ngebaca media sosial. Toh saya membaca juga. Nah, itu bisa juga nggak tuh Bu Evi? Bisa juga, terutama saya lah contohnya ya. Selain kita baca buku, saya baca novelnya di ini loh, di di HP, karena kita walaupun kalau di HP ini dimanapun kita tadi kan kita bisa baca di dalam mobil lagi nunggu. Betul. Lagi ini kita bisa, nggak mesti kita memang kita untuk ke perpustakaan itu mungkin lebih lengkap lagi. Betul. Bukunya untuk kita bisa baca, kita kasih tahu anak-anak itu biar mereka gimana, kita bisa melalui digital ini, bisa melalui HP kayak gitu. Nah, untuk ini Mbak Nada, saya mau infokan karena untuk kegemaran membaca, kata Ibu Ocha ini tadi, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sendiri sudah memberikan bantuan ke 60 desa, hampir 60 desa kurang lebih, itu bantuan berupa buku,
berupa komputer itu dari desa kelurahan itu mereka bisa memang bukunya berdasarkan kita berikan itu berdasarkan desa kelurahan. Jadi yang membutuhkan itu kan masyarakat yang di sana. Sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Benar, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini banyak anak-anak atau orang dewasa sih Bu yang sebenarnya baca? Ada juga untuk anak-anak kita ada buku cerita, ada buku agama, ada buku Islamik ya. Untuk masyarakat yang di sana mungkin ada pertanian juga. Di sana kita ada buku pertanian, buku peternakan, ada buku kehutanan. Terus di situ juga ada agama, ada buku fikih kayak itu untuk ibu gitu. Selain buku, cuman kita nggak ada buku pelajaran kali ya, nggak. Ya, buku paket nggak ada. Buku paket nggak ada kita. Emang khusus untuk masyarakat lah, untuk bikin meningkatkan kegemaran membaca mereka gitu. Nah, Bu Rosa, kalangan mana saja nih, sama sih sebenarnya kalangan mana saja sih yang sampai saat ini nih masih mendominasi untuk minat baca sih Bu? Ya, memang hampir semuanya dari semua kalangan, tetapi yang paling banyak ke perpustakaan dan ke pojok-pojok baca itu adalah yang generasi muda ya, yang pelajar, mahasiswa. Kemudian juga masyarakat umum tetap ada. Nah, kalau untuk anak-anak SD itu sebenarnya mereka juga senang, masih termasuk kalangan yang suka baca. Betul. Ya, kita juga masih ada ya kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah itu terjadwal. Mereka datang ke Dinas Perpustakaan Provinsi, kebetulan saya tugas di sana, dan juga untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota dan Perpustakaan Umum Kabupaten Kota juga ramai didatangi dari golongan kalangan siswa dan mahasiswa, serta kunjungan tadi yang anak-anak yang mungkin SD atau PAUD ya, TK tuh seneng mereka. Dan memang triknya tuh dibawa aja ke ruang anak, mereka lihat aja dulu buku, nanti lama-lama mereka cinta sama buku itu. Bahkan setelah mereka lulus SD kan nggak kunjungan lagi, mengajak orang tuanya datang sendiri ya, mendaftar di perpustakaan jadi anggota dan rutin datang pinjem buku itu. Malah ada yang juara Olimpiade Matematika itu anggota perpustakaan kami. Mungkin sekarang udah SMP itu anak itu. Saya sempat berbincang waktu dia datang di perpustakaan anak di Dinas Perpustakaan Provinsi Jalan Demang Lebar Daun. Luar biasa ya. Nah, nih Bu Evi, minat baca ini juga tak lepas dari pustakawan ya, pasti peran dari pustakawan nih. Jadi gimana nih peran dari pustakawan sendiri nih Bu Evi? Peran dari pustakawan itu Mbak, di sana untuk di dinas kita itu mereka sebagai pengelola bahan pustaka untuk membantu para pemustaka. Pemustaka yang ini mereka lah yang akan membantu pemustaka yang apa kebutuhannya di perpustakaan. Mungkin di situ peran pustakawan kita. Jadi di situ ya. Ada berapa banyak nih Bu jumlah pustakawan di Sumsel ini? Pustakawan di Sumatera Selatan ini ada 185. Oh, 185 banyak ya. Itu terdiri dari fungsional dari Dinas Perpustakaan Provinsi, dari kabupaten dan dari sekolah. Dari perguruan tinggi juga ada pustakawan. Nah, tapi kalau tenaga SDM bukan fungsional pustakawan itu berapa Bu Evi? Ada 9.000. Wih, banyak ya. Itu terdiri dari sekolah, dari desa kelurahan, itu tenaga pengelola perpustakaannya. Termasuk dari 17 kabupaten kota. Banyak ya Bu ya. Lumayan. Artinya semuanya nih siap membantu lah ya. Iya, siap memajukan kegemaran membaca kita gitu. Hanya yang fungsional tadi yang baru 185 se-Sumatera Selatan. Kurang ya Bu? Sebenarnya Iya, sangat kurang ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita sedang menyusun kebutuhan ya. Sudah dihitung anjap, kemudian ABK sudah dihitung beban kerjanya. Jadi sangat berat ya, tinggi, jadi dibutuhkan kalau cuma 185, dan sekarang kami sedang menyusun kebutuhan itu dan akan diusulkan nanti. Nanti akan ada penambahan ya Bu Evi, formasi.
Ya sebenarnya harus butuhnya ribuan ya Bu ya. Sebenarnya ya, iya. untuk 17 kabupaten kota ya. Benar. Karena satu pustakawan tuh sebenarnya melayani 2.500 orang. Wah, dengan jumlah penduduk ini ya. Jadi sangat sangat apa namanya tuh minim itu jumlah itu. Masih langka. Oh iya ya, ini langka sih ini ya untuk pustakawan fungsional pustakawan ini ya. Langka. Bu Evi dan Bu Rosa ini ya. Mungkin orang masih kayak mana nganggap pustakawan itu pengelola perpustakaan. Mungkin pikirannya masih jagain buku. Jagain buku benar, mindset orang tuh kayak gitu. Padahal kita bisa keliling kabupaten kota, bisa keliling Indonesia itu dari perpustakaan gitu. Jadi kemampuan bukan hanya yang tadi menjaga buku bukan ya. Jadi sudah bahkan ada baru-baru ini di internet di share seorang lulusan tadinya dia nggak mau daftar di prodi S1 perpustakaan tapi dia coba ternyata di situ justru kemampuan IT dan sains informasi itu sangat dibutuhkan dan ternyata seketika bekerja itu tidak harus punya kemampuan IT. Banyak yang diterima di bagian-bagian yang manajer informasi seperti itu lebih kurang. Alhamdulillah kita sudah punya jurusannya di UIN Raden Fatah Palembang, S1 Perpustakaan. Setiap tahun itu kurang lebih 100 mahasiswa yang diterima. Minat masyarakat gitu ya. Nah untuk Bu Evi dan juga Bu Rosa, mungkin ke Bu Evi nih, gimana sih Ibu menimbulkan minat baca gitu ya? Karena kan kita tahu sekarang nih anak-anak dengan teknologi digital yang ada, bawaannya maunya main media sosial, main game gitu. Kalau dari Bu Evi nih gimana sih menimbulkan minat baca bagi anak-anak khususnya nih? Mungkin kita harus kayak ini ekstra mungkin ya, kita memperkenalkan dulu di sini di perpustakaan tuh ada tempat bermain loh, bermain. Kita bukan hanya membaca buku, mungkin kita perkenalkan kebetulan kita di sana punya taman untuk bermain walaupun kecil lah ya. Mungkin itu kita memperkenalkan anak-anak kita lah. Terus kita Dinas Perpustakaan juga mempunyai ruang khusus anak-anak. Nah di situ mungkin sekarang kita lengkapin itu ada komputernya, buku cerita anak-anak itu udah banyak itu. Mungkin. Gimana Bu Rosa? Iya, sudah benar yang dikatakan Bu Evi. Mungkin dari situ dulu awalnya kan. Jadi memperkenalkan kepada anak-anak. Sebenarnya ini nggak apa-apa. Saya bicarakan dulu dasar hukumnya. Dasar hukum dari pengembangan kegemaran membaca ini di masyarakat itu di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 48 sampai dengan pasal 51 banyak sekali. Nah di pasal 48 ayat 1 penumbuhan kebiasaan atau pembudayaan kegemaran membaca itu dimulai dari keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat. Nah, yang keluarga ini dulu yang penting. Jadi keluarga ini saya sempat pernah menulis ya kiat 8J. 8J untuk menumbuhkan kegemaran membaca di keluarga. Kalau diperbolehkan saya ini satu-satu ya. 8J itu apa? Simple aja. Simple ya. 8J itu yang pertama, satu, jadilah teladan bagi anak kita. Jadi contohnya saya nih, saya seneng baca tuh kenapa? Dari dulu orang tua saya tuh selalu baca, haus bacaan, dan punya koleksi majalah intisari, dan saya juga ikut membaca yang sesuai dengan usia saya. Yang kedua adalah jadikan buku itu sebagai hadiah. Bisa kado ulang tahun, kado kalau anaknya juara kasih, atau oleh-oleh ya dari ini beli buku. Kemudian yang ketiga, jam bercerita atau sharing hours. Yang ini kan jarang ya. Kita nih kadang makan malam bersama Bu Evi, masing-masing pegang HP atau makan bersama di ruang masing-masing. Padahal ayolah selesai sholat isya pada saat makan bersama itu, atau selesai sholat sharing nih orang tua. Hari ini bagaimana di sekolah, sharing aja cerita kan, jangan dulu pegang HP, HP-nya nanti.
tadi hari ini sedih atau senang, itu aja dulu kan. Oh, hari ini senang, kenapa? Karena tadi Bu Guru begini-begini gitu, atau sedih dan lain-lain. Jadi sharing hour itu penting, bercerita. Bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Dan yang keempat itu jam mendongeng, storytelling. Pada saat anak mau tidur, memang anak yang masih kecil ya, dibacakan dongeng, tapi nggak usah diselesaikan dongengnya. Nanti dia gimana penasaran selesai? ya? Iya, baca bukunya, nanti mama belikan seperti itu. Ini bukunya baca sendiri. Dan yang kelima itu jadwal ketat penggunaan HP. Nah ini jadwal ketatnya ini kita harus, bahasa Palembangnya ketit sama anak. Jangan anak dikasih banyak HP ini, tapi diatur Bu ya, diatur, bukan nggak boleh, diatur pada saat belajar, pada saat mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kemudian nomor 6-nya ini jalan-jalan ke perpustakaan atau toko buku. Kalau ke Gramedia asik loh Bu, lihat banyak buku tuh anak-anak berebut-berebut. Saya sering ke salah satu tokonya Gramedia atau toko buku lainnya, itu seneng banget anak-anak dibawa ke toko buku atau ke perpustakaan kami. Ada bioskop mini di perpustakaan kami. Oh, luar biasa. Ya. Dan yang ketujuh itu HP atau gadget itu bisa jadi alat promosi bagi pustakawan, mempromosikan minat baca. Dan yang terakhir, ruang keluarga, jadikan ruang keluarga itu sebagai tempat membaca. Mungkin ada sudut corner koleksi perpustakaan, mulai dari koleksinya anak, koleksinya orang tua dan baca gitu. Sepakat Jadi sih. itu ada 8J yang sudah saya rumuskan. Luar biasa sih memang itu untuk memancing minat baca gitu ya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi saya mau ke Bu Evi dulu nih. Bu Evi, harapannya nih Bu di Hari Buku Sedunia ini apa, singkat saja Bu? Harapannya semoga di Hari Buku Sedunia ini generasi muda, terutama ya anak-anak ini bisa menyayangin atau dengan kegemaran membaca ini mereka bisa lebih ini apa buku itu bukan tempat buku itu bukan membosankan gitu. Buku itulah yang bikin kita kedepannya kita bisa sehebat yang diharapkan orang tua. Mudah-mudahan seperti itu ya. Bu Evi, Bu Rosa, sayang sih waktunya kurang sih. Nanti saya lebih pingin mendalami 8J lagi nih Bu ya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrolnya di ini ya, di pojok baca digital. Amin, ya, mudah-mudahan ya kita ngobrol-ngobrol lagi. 17 Mei dijadwalkan Hari Buku Nasional. Oh iya, ini kan bulan depan. Oh iya, mungkin nanti boleh mengundang Pak Zaki Aslam, Kepala Dinas kami. Oh oke, baik. Terima kasih ya Bu Evi dan juga Bu Rosa. Pemirsa, ini layar perbincangan kami di Sumsel Penyapa hari ini. Mudah-mudahan kami semua bertiga ini bisa sama-sama mengajak kita semua untuk hobi membaca buku di para masyarakat di Sumatera Selatan. Saya Nadana, saya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.